Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, simbolnya lihat pada tayangan. Kemudian taksiran pada bilangan cacah terdiri dari ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, nanti satu persatu akan kita bahas di pembelajaran ini. Yang pertama, taksiran atas. Jadi taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya ke atas yang terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh taksiran atas: 58 ditambah 137. Nah, 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. 137 dibulatkan ke atas juga menjadi 200. Jadi 58 ditambah 137 taksirannya adalah 60 ditambah 200. Hasilnya 260. Contoh yang kedua, 67 dikurangi 14. Jadi 67 dibulatkan ke atas menjadi 70. Sedangkan 14 dibulatkan ke atas menjadi 20. Jadi 67 dikurangi 14 taksirannya adalah 70 dikurangi 20. Hasilnya 50. Kemudian berikutnya taksiran bawah. Jadi taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh taksiran bawah: 36 kali 24. Di 36 dibulatkan ke bawah menjadi 30, dan 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 36 kali 24 taksiran ke bawahnya adalah 30 kali 20. Hasilnya 600. Masih contoh taksiran bawah: 136 dibagi 28. 136 jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 100. Sedangkan 28 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 136 dibagi 28 taksirannya 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 5. Berikutnya taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Nah, jika kurang dari 5, misal 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Nah, jika angka lebih dari atau sama dengan 5, ya, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 58 ditambah 137. Nah, 8 itu kan lebih dari 5, maka 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. 137 ya, 3 itu kurang dari 5, maka 137 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi 58 ditambah 137 taksiran terbaiknya adalah 60 ditambah 100. Hasilnya 160. Nah, contoh yang kedua, 56 dikurangi 24. Nah, 6 itu lebih dari 5, maka 56 dibulatkan ke atas menjadi
60. Dan 24, 4 kurang dari 5, maka 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 56 dikurangi 24, taksiran terbaiknya 60 dikurangi 20, hasilnya 40. Contoh yang ketiga, 12 kali 25. Nah, 2 itu kurang dari 5, maka 12 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Sedangkan 25, 5 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 30. Jadi 12 kali 25, taksiran terbaiknya adalah 10 kali 30, sama dengan 300. Kemudian contoh yang keempat, 212 dibagi 38. 12, 1 kurang dari 5, maka 212 dibulatkan ke bawah menjadi 200. Kemudian 38, 8 lebih dari 5, maka 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Nah, 212 dibagi 38, taksiran terbaiknya 200 dibagi 40, hasilnya 5. Bagaimana? Mudah ya? Membahas satu persatu. Yang pertama adalah taksiran pecahan biasa dan campuran. Jadi taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, apabila pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, jadi yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, setengahnya yang bawah, maka dibulatkan ke bawah. Demikian juga sebaliknya, jika pembilang atau yang atas itu lebih besar dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas. Kita lihat contoh berikut ini. Contoh taksiran pecahan biasa dan campuran yang pertama, 5/6 ditambah 23/8. Nah, kita cari dulu setengahnya 6, yaitu 3. Nah, kita lihat pembilangnya 5. 5 lebih besar daripada 3, maka 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian 23/8, setengahnya 8, yaitu 4. Sedangkan 3 pembilangnya lebih kecil daripada 4, maka 23/8 dibulatkan ke bawah, atau 3/8 dihilangkan menjadi 2. Jadi taksirannya menjadi 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Mudah ya? Contoh yang kedua, 5 2/4 dibagi 2 1/5. Nah, kita cari dulu setengahnya 4, yaitu 2. Dan 2 itu sama dengan 2. Nah, kalau sama seperti ini bagaimana? Nah, kalau sama kita bulatkan ke atas. Jadi 5 2/4 menjadi 6. Kemudian 2 1/5. Nah, setengahnya 5 adalah 2,5 atau 2,5. Sedangkan 1 itu kurang dari 2,5. Jadi 2 1/5 dibulatkan ke bawah menjadi 2 atau 1/5-nya dihilangkan. Taksirannya menjadi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Masih contoh taksiran pecahan biasa dan campuran. 12 1/4 dikurangi 3/5. 1/4 setengahnya 4, 2. Dan 1 itu kurang dari 2, maka 12 1/4
dibulatkan ke bawah menjadi 12 atau seperempatnya dihilangkan. Kemudian 3/5, setengahnya 5, 2,5, dan 3 itu lebih besar daripada 2/5. Maka 3/5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, jadi taksirannya 12 dikurangi 1, hasilnya 11. Nah, sekarang kita ke taksiran berikutnya, yang kedua, yaitu taksiran desimal. Jadi taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku, kesatuan, atau puluhan terdekat. Bilangan 4, 3, 2, 1 atau yang kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Sedangkan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 atau bilangan yang lebih atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 10,6 kali 4,35. Nah, kita lihat yang akan dibulatkan angka 6. 6 itu lebih dari 5. Maka 10,6 dibulatkan ke atas menjadi 11. Kemudian 4,35. Nah, 3 di belakang koma 3 itu kurang dari 5. Maka 4,35 dibulatkan ke bawah menjadi 4. Jadi taksirannya menjadi 11 kali 4. Hasilnya 44. Contoh yang kedua, 17,61 dikurangi 1,951. Nah, 17,6 di belakang koma 6, 6 itu lebih dari 5, maka 17,61 dibulatkan ke atas menjadi 18. Kemudian 1,951 di belakang koma 9 itu lebih dari 5, maka juga dibulatkan ke atas menjadi 2. Jadi taksirannya 18 dikurangi 2, hasilnya 16. Mudah sekali ya. Contoh yang ketiga, 23,7 ditambah 4,259. 23,7, 7 lebih dari 5. Maka 23,7 dibulatkan ke atas menjadi 24. Kemudian 4,259 di belakang koma 2, 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 4. Jadi taksirannya 24 ditambah 4, hasilnya 28. Kemudian yang ketiga, taksiran persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Contoh taksiran persen yang pertama, 28% ditambah 53%. Acuannya sama, kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya 8. 8 lebih dari 5. Maka 28% dibulatkan ke atas menjadi 30%. Kemudian 53%. Satuannya 3. 3 itu kurang dari 5. Maka 53% kita bulatkan ke bawah menjadi 50%. Jadi taksirannya menjadi 30% ditambah 50%, hasilnya 80%. Contoh taksiran persen yang kedua, 24% kali 485. 24%, satuannya 4. Maka kita bulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Jadi 24% dibulatkan ke bawah menjadi 20%. Kemudian 485, 8 itu lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke ratusan terdekat ke atas, yaitu 500. Jadi
taksirannya 20% kali 500, hasilnya 100. Mudah ya.